Shalom Ibu Bapak, Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika saya merenungkan bacaan dari Mazmur 37 ayat 5 yang berbunyi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Saya merenungkan bacaan ini ya. Ayat ini, pastilah saya pribadi menghendaki Tuhan bertindak sesuai dengan apa yang saya mau, sesuai dengan apa yang saya inginkan, sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ternyata tidak demikian. Ketika saya serahkan, saya mau percaya dan saya mengharapkan Tuhan bertindak sesuai dengan apa yang saya inginkan, ternyata tidak demikian. Ya, terjadinya pada tahun 1992, di mana waktu itu hari Jumat Agung, saya dari Pulau Gebang, rumah saya masih di Pulau Gebang, saya mau pergi ke Pulau Mas, Gereja Santo Bonaventura, karena pada waktu itu Pulau Gebang belum mempunyai gereja. Itu Jumat Agung. Dengan hati yang panas, dengan hati yang marah, dengan hati yang kacau balau, yang rasa benci sekali kepada suami waktu itu, saya pergi ke gereja dan saya tidak mengajak anak-anak. Saya ke Pulau Mas ya, untuk ikut ibadat Sabda Jumat Agung, dan waktu itu ada diteruskan dengan Ekaristi. Pada waktu saya di gereja di Pulau Mas itu, saya berdoa, kemudian saya lihat ke salib, saya duduk di belakang jadi lihatnya agak jauh gitu. Saya lihat salib. Di balik kain ungu itu, saya melihat seperti melihat bagaimana sengsaranya Tuhan Yesus. Lalu saya melihat lagi, kok masih juga. Akhirnya saya tanya kepada ibu di sebelah saya, yang duduk di sebelah saya tanya, "Ibu, itu salibnya dibungkus kain ungu enggak ya?" Ibu di sebelah saya lihat saya, "Buta enggak mata kamu?" Saya bilang, "Enggak." Ibu itu marah, "Masa salib segitu besarnya dibungkus kain ungu kamu enggak lihat?" Pada saat ibu itu marah, saya seperti terdorong berlutut kembali, dan saya masih melihat itu salib yang begitu sengsaranya. Saya menangis karena selama saya dibaptis dari tahun 69 sampai dengan tahun 92 itu, saya nggak pernah tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan. Saya ke gereja iya, saya terima hosti iya, tetapi nggak pernah tahu kalau Yesus itu Tuhan. Nah, pada saat itu saya menangis dan saya hanya bisa mengucapkan kata-kata, "Saya tidak mengenal Engkau, Tuhan. Tapi Engkau mau menderita, Engkau mau mati untuk saya, untuk menebus dosa saya." Saya berangkat dari rumah dengan hati yang panas, dengan kebencian, dengan rasa ingin membalas kepada suami saya. Tapi nanti saya pulang, saya mau mengampuni suami saya, Tuhan, seperti Engkau mengampuni aku. Singkat cerita, selesai Ekaristi dan sebagainya, saya dengan penuh sukacita, damai, sejahtera di dalam hati saya pulang ke rumah. Saya ingin meminta maaf kepada suami saya, walaupun saya nggak tahu saya salah apa, tapi saya berinisiatif untuk lebih dulu minta maaf. Dan ternyata seperti tadi yang saya katakan, bahwa kita mengharapkan Tuhan bertindak sesuai dengan apa yang saya mau,
sesuai dengan apa yang kita inginkan, ternyata tidak demikian. Saya pulang, mobil sudah nggak ada di rumah, suami saya sudah nggak ada, dan saya lihat di lemari, semua pakaian sudah nggak ada. Anak saya yang kedua ngasih surat, "Mama, ini papa kasih surat." Saya baca. Dia bilang apa? "Lu gak usah cari gua. Tiap bulan gua kasih duit buat anak-anak." Dalam hati saya, dan surat itu saya tunjukkan kepada salib yang tergantung di atas tempat tidur, di atas kepala saya. Saya bilang, "Tuhan, tadi saya sudah mau mengampuni, tapi inilah yang terjadi. Saya serahkan kepadamu, apapun yang terjadi." Pada saat itu hati saya nggak ada rasa takut. Walaupun sebelumnya saya takut jadi janda, saya takut diceraikan. Tapi saat itu saya nggak ada rasa takut lagi, saya berserah kepada Tuhan. Dan anak saya minta baca, begitu dia baca surat, dia teriak pada kakaknya, "Koko, kita nggak punya papa," katanya. Ya. Kakaknya yang begitu temperamental, lihat adiknya begitu hanya tersenyum. Ya. Saya merasakan bagaimana roh Tuhan bekerja saat itu, mendatangkan kedamaian apapun yang terjadi. Makanya dalam hati saya mengatakan, saya mengharapkan yang terbaik. Tapi kalau Tuhan memberinya seperti itu, saya harus terima dan saya mengucap syukur. Karena saya mau percaya kepada Dia, saya selalu mau beriman kepada Dia, dan saya mau mengasihi Dia, Tuhan Allah yang hidup. Kami percaya saat itu saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh kuasa Roh Kudus lewat anak saya. Waktu itu belum punya HP, hanya pakai pager. Anak saya kirim message, pesan, ya, "Papa pulang, kalau nggak pulang rumah aku mau bakar," katanya. Ya, di dalam message-nya itu. Akhirnya bapaknya pulang, nggak jadi nginep di mana-mana. Nah, malam itu terjadilah rekonsiliasi. Saya yakin dan percaya Tuhan membuat dia pergi karena ingin tahu apakah saya yang sudah katanya mau mengampuni, betul-betul mengampuni ketika suami saya nggak ada di rumah. Ya, puji Tuhan, akhirnya terjadilah rekonsiliasi pada malam Jumat Agung. Dia yang menyatakan dirinya lewat salib. Dia yang mengasihi saya, mengasihi semua orang, yang mau membersihkan jiwa yang kotor, yang panas, yang berangkat ke gereja tanpa pengampunan, akhirnya mau mengampuni. Sungguh, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang sungguh luar biasa terjadi di gereja Santo Bonaventura tahun 92. Karena belas kasih-Mu sayangi hamba-Mu, semoga Dikau rela bersihkan jiwaku. Ibu, bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bisa saling mengampuni, karena Tuhan begitu baik mengampuni kita. Bahkan Dia memberkati kita semua, dimanapun kita berada, siapapun Anda. Dari atas salib pun, di dalam penderitaannya, Dia memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.